dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Muhammadiyah Mataram. Berikut ini adalah bukti formulir pendaftaran ujian kinerja. Demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di SMA swasta Pesantren Imim Putra selaku guru geografi. Dan berikut saya tampilkan video pembelajaran saya untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di mata pelajaran geografi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu persilakan dulu ketua kelas untuk memimpin doa dan mempersiapkan temannya. Silakan ketua kelas. Stain kiamat salaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jurusan Ikraul dua Ya, terima kasih ketua kelas sudah membantu mempersiapkan teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Buya Tika, Arya Fuad, Mukli Tami, Muhammad Khalis Said, Isul. Dijaga kesehatannya selalu ya, supaya bisa tetap mengikuti pembelajaran. Oke, jadi untuk materi kita pada hari ini lanjutan dari materi sebelumnya. Kalian bisa lihat slide di atas untuk memastikan apa yang akan kita pelajari. Nah, coba lihat dari gambar ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan dari gambar di atas? pertumbuhan Wah,
Itu langkah-langkah kegiatan kita hari ini. Ada yang perlu dipahami untuk langkah-langkah pembelajarannya? Jelas Bu. Jelas ya, kalau misalnya nanti masih ada yang kurang bisa ditanyakan. Nah, untuk penilaiannya, kita ada penilaian diskusi dan penilaian individu. Jadi ada penilaian diskusinya itu kelompok yang paling aktif bertanya, kelompok yang memberikan saran atau kritik, kemudian kelompok yang menyajikan presentasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan lengkap ya. Selanjutnya akan ada evaluasi, nanti Ibu akan bagikan linknya, kalian kerjakan, jadi bukan lagi di bawah asrama tapi dikerja di sini ya. Evaluasi untuk penilaian kajian pertemuan hari ini. Oke, itu untuk penilaian. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan video berikut sebagai materi literasi kita pada pertemuan hari ini. Diperhatikan, dicatat pokok-pokok penting yang ada dalam video dan kaitkan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan analisis data kependudukan. Ini banyak ada di negara seperti Filipina, Timor Leste, Papua Gini, Afghanistan, Kenya, dan Tanzania. Inilah negara-negara yang berbeda ini masih menjadi negara yang mudah berhasil. Apa yang akan terjadi di mana data suatu wilayah yang menjadi bagian ekstraktif dan cuma membutuhkan semakin besar, membutuhkan sarana prasarana yang sangat banyak, merupakan pendidikan, kesehatan, jalan dan lain-lain, dan juga akan membutuhkan lapangan kerja yang sangat. Dari piramida itu kita dapat punya data dua ukur yang pertama adalah set rasio atau rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan banyaknya jumlah laki-laki dengan perempuan pada suatu bulan pada waktu tertentu. Biasanya itu per 100 hidup wanita. Rumusnya demikian, SR atau set rasio sama dengan LP kali 1, di mana L-nya adalah penduduk laki-laki, P-nya penduduk perempuan, statusnya konstanta. Contoh soalnya, saya suruh penduduk kota T sebanyak 860.000 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 425.000 jiwa, dan penduduk perempuan 430.000 jiwa. Hitunglah rasio di kota tersebut. Untuk memudahkan mengerjakan ini, kita harus mencari variabel L dan P dulu. Ditulis dulu di sini ya. Nah, coba L-nya kita cari dulu. L-nya adalah 425.000 laki-laki ya, 45, dan P-nya itu 435. Ditanyakan SL. Jadi kita akan gunakan, kita tunggu rumusnya, kita sama dengan L per T kali 1 sama dengan L-nya kita ganti 425. Dan di sini per P-nya kita ganti 425 kali 100. Nah, setelah ini kita main coret ya, 100 kita coret, nomornya kita coretnya. Kemudian ini ada nomornya kita coret 1 ya, kita coret 1 yang atasnya. Jadi 3425 bagi 45, hasilnya adalah 97,5. Apa artinya? Setiap 100 penduduk wanita yang laki terdapat 97,7 penduduk laki-laki. Oke, jadi itu materi kita untuk hari ini. Nah, selanjutnya kalian silakan perhatikan potongan video berikut. Ini terkait dengan apa yang akan kita kerjakan nanti di permasalahan yang akan kalian cari dari video ini. Jadi silakan disimak, kemudian nanti
adalah sebesar 102. Artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Maka rasio yang lebih besar dari 100 menandakan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, dan sebaliknya angka rasio yang kurang dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Ini data seks rasio. Jadi dependensi rasionya. 15 sampai 60 tahun yang terakhir adalah kelompok usia lanjut yang berumur 65 tahun ke atas. Pada tahun 2020 kita bisa melihat bahwa kelompok usia muda terus mengalami penurunan karena adanya penurunan kelahiran. Sebaliknya, kelompok usia produktif meningkat dari waktu ke waktu dari 53,39% di tahun 71 menjadi 70,72 di tahun 2020. Demikian juga dengan usia penduduk usia lanjut yang secara pelan menjadi 5,9%. Peningkatan persentase penduduk usia lanjut dapat dilakukan sebagai hasil perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan visi, dan perbaikan pola hidup yang selama ini dilaksanakan secara baik oleh pemerintah maupun swasta. Oke, jadi itu adalah data kependudukan Indonesia terkait dengan pertumbuhan penduduknya, seks rasionya, dan dependensi rasionya. Selanjutnya, kira-kira permasalahan apa yang bisa diambil dari penyampaian data sensus penduduk tadi? Permasalahan apa? Oke, nomor 2. Pemerataan penduduk yang tidak merata, lebih dominan di Jawa. Oke, kalau kelompok 1, Kalau saya sih pengalaman yang bukan dilihat dari yang ada kerjanya itu bonus demografi yang terlalu banyak. bonus demografinya masuk di mana? Yang Sudah masuk di tahun 2020. Iya. Masalah apa yang muncul di situ? Mau diapakan? Mau diapakan? Bagaimana memanfaatkan bonus demografi ini di tahun 2020 terkait dengan kelompok usianya tadi yang paling banyak? Ya, 70%, artinya di atas tenanya ya. Kalau kelompok 3, kurangnya angka kelahiran dan tingginya kematian. kurangnya angka kelahiran dan tingginya angka kematian akibat apa tadi? COVID-19. Oke, jadi itu permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya, silakan kalian kaitkan antara permasalahan-permasalahan tersebut tadi dengan tujuan pembelajaran dan LKPD yang akan kalian kerjakan. Untuk seks rasio kan dia cuma membutuhkan data jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, kamu cari datanya di situ. Kemudian di dependensi rasio itu menggunakan data kelompok usia. Ada yang 0 sampai 4 tahun berapa jumlah penduduknya, sampai nanti 65 tahun ke atas. Ini nanti akan kamu pindahkan di Excel. Nah, dari Excel ini nanti kamu akan membentuk sebuah piramida. Hasil piramidanya nanti kamu akan ambilkan kebijakan apa yang bisa diambil pemerintah berdasarkan piramida ini. Iya, paham? Sekarang lanjutkan ya. Ini
Coba ibu, ibu. Ya. Enak Sorowako, lebih Sorowako. Nah, ini ada. Tapi memang satu wilayah nanti akan muncul data-datanya. Atau minimal kecamatan dari situ. Hasil laporannya sudah selesai. Siapa yang ingin presentasi? Siapa yang presentasi? Jangan lupa jangan presentasi. Semuanya sudah selesai atau belum? Sudah. Sudah selesai semua atau belum? Nah, jadi yang presentasi siapa? Angkat tangan dulu. Siapa yang presentasi? Jangan-jangan sudah selesai. Selesai ya. Akhirnya, yang presentasi kita kasih ke kelompok 4 dulu ya. Silakan kelompok 4 perwakilan. Terima kasih kepada pimpinan guru materi geografi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul tempat ini untuk menuntut ilmu pengetahuan. Lalu pula kita sering kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai data penduduk dari usia 0 sampai 25 tahun ke atas. Jadi dari penduduk kami mengambil daerah Kecamatan Moncong-Lawai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari data penduduk kami menunjukkan bahwa seks rasionya itu dari 100 perempuan terdapat 97 laki-laki dan juga terdapat 49 usia non produktif yang ditanggung oleh 100 usia produktif. Jadi dapat kita lihat di atas bahwa penduduk perempuan yang mencolok itu lebih banyak daripada penduduk laki-lakinya. Ini merupakan data terbaru yang kami ambil dari situs web. Jadi pada hasil kerja kelompok kami kan kami mendapatkan grafik jenis muda, di mana usia produktif itu lebih banyak daripada non produktif, sehingga pemerintah seharusnya mengambil langkah di mana menambah sekolah dan juga bagian pendidikan supaya orang-orang di sana yang masih dalam bangku sekolah atau remaja dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dan juga mendapatkan lapangan pekerjaan, karena dapat kita lihat bahwa usia 20 tahun ke atas seharusnya memiliki
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 4, ada yang ingin ditanyakan? Yang disampaikan Ibu. Silakan kelompok lain, berikan pertanyaan untuk kelompok penyanyi. Ya, silakan menanggapi. Silakan, anggota kelompoknya dicatat ya. Dicatat pertanyaannya terus. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Nurina yang telah mempersilahkan kami untuk bertanya terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ingin bertanya tentang mengenai apa yang saya lihat di depan saya seperti saya melihat bahwa usia produktif ini kita bisa kategorikan dari umur 20 sampai umur 35 gitu ya, atau Produktif itu dari 15 dari 15 sampai 64 tahun. berarti dari nomor 4 sampai nomor 13 Ya. Nah, jika saya melihat piramida dari sini pada ujung proyek dan melihat lahan pekerjaan yang tersedia di ujung proyek, jika saya menuju ke sini, saya ingin bertanya, mau diapakan dulu para usia produktif, sedangkan lahan yang saya saksikan secara langsung sangat sedikit. Dan terima kasih dari saya, mungkin itu dulu pertanyaan saya, tapi tidak untuk ini saya akan bertanya di remote. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat dulu untuk penanya. Inti dari pertanyaannya adalah kenyataannya di Mojokerto itu lapangan pekerjaan yang dilihat terlihat sangat sedikit, sementara dari data jumlah penduduk yang diambil dari sumber data pendudukan itu memiliki jumlah penduduk usia muda atau usia produktif yang lebih banyak. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya bisa mengimbangi? Nah, begitu ya. Supaya kenyataannya itu masalah yang terjadi itu bisa teratasi. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau bertanya? Oke, kelompok dulu ya. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan mengenai tabel yang Anda buat ini, apakah pemerintah Kecamatan Mengsoloe telah mendapat bonus demokrasi berdasarkan data yang Anda buat ini, dan juga apa saran Anda untuk pemerintah kecamatannya apabila tidak memanfaatkan bonus demokrasi yang ada? Apa Anda mau bertanya pertanyaan saya kembali? Ya, hampir sama jawabannya. Hampir sama pertanyaannya. Sama ya? Iya. Oh, no. Oke, jadi pertanyaannya hampir sama, kira-kira dari pemikiran kelompok keempat, saran untuk pemerintah itu kebijakan apa yang bisa diambil untuk memanfaatkan bonus demografi yang terjadi di Mojokerto. Untuk kelompok 3, silakan. Pertanyaan, silakan. Apa yang terjadi? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah apa yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu negara besar? Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika rasio ketergantungannya itu dalam suatu negara besar? Kalau di sini kan dependensi rasio ketergantungannya itu cuma 49 tiap 100 penduduk. Nah, kalau misalnya di atas 100 penduduk, itu artinya dia masuk kategori tinggi, dependensi rasio masuk kategori tinggi. Nah,
kurangnya lapangan pekerjaan bagi usaha produktif. Jadi menurut kami, langkah-langkah yang bisa diambil pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini, Monconglo itu sudah banyak orang yang membangun perumahan sehingga orang Monconglo itu bisa bekerja di situ sebagai kulika atau sebagainya. Itu termasuk dalam pekerjaan. Nah, selebihnya itu ada juga pembangunan sekolah seperti pesantren kita ini sekarang merupakan sekolah yang baru itu 2018 sehingga orang Monconglo itu bisa kerja di sini sebagai karyawan ataupun guru. Terkait dengan sisanya itu usaha produktif itu bisa memilih jika meskipun lapangan pekerjaan maka usaha produktif itu bisa dialihkan ke wilayah lain seperti Makassar, Goa dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada tambahan? Hah? Belum. Ada tambahan untuk pertanyaan pertama? Jelas. Jelas ya. Oke, bagaimana anggota kelompoknya untuk pertanyaan dari kelompok 3? Oh ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang terjadi jika rasio di suatu negara besar? Dampak rasio ketergantungan. Dalam situs ekonomi Health disebutkan dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu negara besar dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya, penduduk yang bukan berusia angkatan kerja dapat mengurangi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Oh, dari segi angkatan kerjanya. Oke, terima kasih ya Anda Galil. Oke, ada tambahan jawaban? Saya silakan Bunyadi. Baik, terima kasih. Jadi jika ketergantungan di suatu negara itu lebih tinggi, maka kandungan sebuah negara itu akan lebih besar pula. Dan juga jika ketergantungan lebih tinggi, maka usaha produktif itu berkurang sehingga pendapatan suatu negara itu berkurang juga, sehingga mengakibatkan turunnya ekonomi dan juga turunnya mata uang suatu negara, sehingga dapat membuat harga barang itu semakin tinggi. Oke, jadi itu tambahan jawaban dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Jelas. Jelas. Oke, terima kasih untuk presentasi hari ini. Silakan kelompok 4 menutup presentasinya. Baik, terima kasih atas saran dan juga pertanyaan dari rekan. Terima kasih juga kepada guru mapel geografi Bu Nina. Sekian presentasi dari kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dengan berakhirnya presentasi dari semua kelompok tadi, selanjutnya kita masuk ke pembacaan dan kesimpulan dari mata pelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin membacakan hasil kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Silakan Anda Kafif. Selalu jadi penutup. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikannya dari Kakak Bina. Saya hari ini berdiri sebagai penutup dan berkesimpulan akan materi yang kita pelajari pada hari ini. Di mana terdapat juga bentuk grafik yang kita sebut dalam piramida pada pelajaran kali. Pertama ada piramida usia muda, yang dimana piramida tersebut menunjukkan akan banyaknya usia muda dari umur 0 sampai 14 tahun. Yang kedua ada kita mengetahui juga ada disebut dengan piramida usia tua, yang dimana piramida tersebut biasanya menunjukkan usia pada umur 60 ke atas. Dan terakhir ada juga kita mengetahui disebut dengan piramida stasioner, yang dimana usia produktif dan usia non produktif itu sama banyak. Nah, untuk dari itu bagaimana cara kita bisa menentukan piramida ini? Ya, ada dua metode untuk menentukan komposisi penduduk yang disebut dengan rasio dan dependensi rasio. Atau dependensi rasio ini terkhusus
Nah, untuk yang umumnya adalah seks rasio untuk membuat perbandingan jumlah laki dan perempuan, dan untuk independence rasio ini adalah untuk menghitung angka ketergantungan yang ditanggung oleh usia produktif terhadap usia produktif. Sekian dari saya, mungkin kesimpulan yang bisa saya bawakan dan sekaligus untuk materi pembelajaran pada ini. Syukur Allah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melingkupi tujuan pembelajaran kita, yaitu jenis-jenis piramida penduduk. Tadi ada 3 piramida penduduk apa? Usia muda, kemudian apa lagi? Piramida penduduk usia tua sama piramida penduduk stasioner. Selanjutnya seks rasio itu apa tadi? Seks rasio? Perbandingan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Dependensi rasio tadi apa? Untuk melihat perbandingan antara usia produktif dan usia produktif. Oke, untuk nilai presentasi dari segi keaktifan, dari segi keaktifan dan hasil karyanya, yang juara 1 itu kita kasih aplaus untuk kelompok. Adapun yang mendapatkan nilai plus kita nanti ada yang bertanya, ada Ananda Kafi, Ananda Auris, Ananda Rahmat, dan yang menjawab juga ada Ananda Dalil. Jadi itu yang mendapatkan nilai plus selain dari nilai harian tadi. Oke, sebelum pembelajaran, silakan kalian buka atau akses web di atas sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini. Untuk passwordnya bisa tampil, bisa lihat di layar. Mulai kuisnya ya. Mulai kuisnya ya. Wow.